selama ini bukan dosen umum ya, jadi pimpinan dekan lah ya, sebenarnya dekan sampai pimpinan ke atas punya menu informasi. Iya, tapi kan di dekan ke atas itu aja yang di pimpinan. Yang ya di menu informasi itu. Kalau bisa menu itu juga lah, menu apa anak wali juga lah. Nah, menu dosen wali itu di bawahnya ada sosial medianya. Jadi ketika si dosen walinya ingin mengupdate informasi kan bisa juga lewat WhatsApp, bisa juga lewat sosial media yang lain gitu kan. Oke. Sosial media enggak berat kita menantang itu. Jadi kita menantang yang namanya sudah. Tapi sudah merasa sudah membuat gitu. Tapi memang berat kita melawan itu kecuali sama dengan yang pernah dilakukan oleh yang lain gitu. Jadi mereka ketika membuat sosial media itu langsung bisa dimasukkan ke sosial media yang sudah besar. Jadi kalau misalnya yang sosial media yang kita buat Cyber Kampus itu bisa ngupload langsung ke Facebook dan sebagainya gitu ya. Ya, ada masalah. Gitu. Jangan menantang sendirian, ditinggal. Tapi mereka tuh kalau saya lihat itu apa ya, kayak suka bukan iseng, suka tertarik untuk ini sosial medianya itu coba. Iya, suka. Itu ya nggak apa-apa. Tapi harus menjadi kolaborasi harian gitu. Jangan hanya sekedar uji coba awal saja gitu. Ya. Jadi sama ketika Facebook awal-awal, ketika sosial media yang lain itu awal-awal juga seperti itu, mereka juga nggak suka. Tapi bagaimana gencarnya supaya banyak orang masuk. Ketika sudah banyak orang masuk, traffic. Artinya semua orang akan merasa disitulah saya mendapatkan teman, disitulah saya mendapatkan manfaat. Oke? Ya mahasiswa paling kan SKP. Mahasiswa ya SKP paling. Dari WOT kan bisa lihat di maksa mereka untuk memakai jangan dipaksa. Kalau memaksa nanti efeknya nggak bagus di kasus ini. Banyak sih keuntungannya kalau memakai. Artinya misalkan mau cari teman-teman. Sama gini. Pikirkan sesuatu yang mereka tidak hanya jadi kita numpang atau mereka benar-benar merasa ini kita butuhkan sehingga akhirnya mereka benar-benar masuk gitu. Atau yang ketiga mereka dipaksa. Kita numpang di sosial media yang ada karena mereka sudah merasa enjoy di situ. Kita numpang di situ. Atau kita membuat sesuatu yang sehingga mereka energi untuk mereka masuk ke sini itu besar. Gitu. Atau kita paksa. Nah, di situ saya berpikir kalau bisa sekarang gini, siapa institusi yang melawan CitizenNet habis. Saya ingin UNER adalah perguruan tinggi yang tenggelam pertama kali dengan CitizenNet ini, benar-benar ikut dalam aliran CitizenNet ini dan benar-benar istilahnya memanfaatkan networking ini untuk sesuatu yang lebih baik. Nanti yang keempat ini, item keempat kita diskusikan. Oke? Jadi yang ketiga, saya ingin di Mas Bambang meyakinkan bahwa mereka mengisi, dan tolong saya diberi informasi berapa persen yang belum mengisi. Terus kemudian di Sani saya minta untuk di menu dosen gabung di pimpinan ya, menu pimpinan itu sosial media ada, dan dosen wali juga bisa melihat sosial media dari anak wali. Oke? Ada pertanyaan?
Tidak ada? Oke. Belum. Iya, silakan. Kan direkam loh, ngambil itu. Dihitung berapa dulu lah. Oke, yang keempat. Yakin nggak ada pertanyaan lagi? Bertiga? Oke, yang keempat ini saya kan sudah mendownload yang saya pernah bersama Mas Bambang juga kalau nggak salah. Saya sudah mendownload ribuan per bulan, 10.000 perguruan tinggi sedunia yang terbaik, 10.000 perguruan tinggi terbaik dunia. Termasuk juga per perguruan tinggi itu ada 500 dosen terbaik, dosen yang mengklaim bukan terbaik. 500 dosen mengklaim bahwa dia adalah peneliti di masing-masing perguruan tinggi itu. Ini mau saya manfaatkan. Gitu. Dan ya, tolong saya diberi pertimbangan. Apakah kemudian kita perlu melakukan warehouse dari data yang ada di sana, atau benar-benar kita linkkan? Saya ingin ini nanti masuk di salah satu halaman dari mahasiswa. Perkara sekarang dipisahkan dulu tidak apa-apa, tapi nanti akan kita buat masuk di dalam satu kampus. Saya ingin melihat dulu seperti apa dinamika yang ada, seperti apa program ini ada, gitu. Mengerti? Halo? Terus buat mengetahui aja. Supaya mereka berteman dengan, bukan hanya dengan sesama UNER, bukan hanya se-Indonesia, tapi se-Asia Pasifik dan kalau bisa sedunia. Mereka bisa ngobrol dengan para ilmuwan dunia. Itu sosial medianya atau Sosial medianya. Karena yang bisa ngobrol sosial media seperti apa? Nggak ada. email atau Ya. Sosial media yang bisa langsung live, bisa ada notifikasi. Sosial media itu sudah sangat luar biasa. Gitu, karena sudah langsung masuk di dalam gadgetnya masing-masing dan ini kita manfaatkan. Data yang sudah saya dapat itu mahal. Gitu. Saya sudah punya GUI-nya sebenarnya yang dari Mas Arya itu mau saya mainkan. Begitu. Ada komentar? Dan perlu nggak? Dan perlu mahasiswa dikasih begitu senang tidak? Perlu nggak? Kalau menurut saya sih mereka dibenturkan pada sebuah komunikasi antar ketika kita sudah membuat bandwidth kita gede, maka langkah berikutnya adalah konten. Salah satu bagian daripada konten itu yang terpenting adalah bagaimana mereka berinteraksi secara positif. Ada wilayah yang mereka bisa berinteraksi secara negatif, oke, itu nggak perlu kita bahas. Jadi sebanyak mungkin kita memberikan konten supaya mereka berinteraksi secara positif. Salah satu bagian daripada berinteraksi secara positif adalah kita suguhi mereka dengan teman-teman internasional, para peneliti internasional, nanti lembaga-lembaga internasional di dalam sosial media, supaya mereka langsung bisa berinteraksi di dalam sosial media yang sudah mereka, kita kan sudah punya hanya sosial media mereka, gitu. Dan itu nanti kita suguhkan, kita tunjukkan ini para peneliti di luar negeri, ini loh sosial media dari orang-orang yang penting dan seterusnya. Gimana Pak kita tahunya kalau mereka sudah berinteraksi dengan? Belum sampai level itu. Kita hanya memberikan informasi dulu. Ya kan, kalau memberikan informasi kan kita nggak bisa melihat dinamikanya, nanti kan kayak gimana? Untuk ditunggu dulu melihat dinamikanya seperti apa gitu. Paling tidak kita melihat seberapa dia mengklik link yang sudah kita berikan. Ya, paling tidak minimal itu. Karena ketika mereka sudah masuk di dalam sosial media itu kita, ya nanti ada virus dan sebagainya, nanti kita monitor gitu kan. Kita hanya pada posisi ketika mereka berminat itu dilihat dari berapa klik yang mereka merasa butuh di akun-akun yang sudah kita munculkan. Cuma itu aja atau ada tambahan lagi? Tambahan apa?
kayak e-book ini nggak perlu. Iya. Saya ingin fundamental ya. Kalau misalkan satu persatu sebenarnya banyak sekali yang kita ingin munculkan, tapi kan seperti apa ya? Saya sedang membuat konsep. Harusnya kita punya portal yang bercerita tentang sesuatu yang mereka butuhkan untuk go internasional, untuk mereka bertanding. Misalkan ada menu untuk beasiswa seperti kemarin yang saya postingkan itu, untuk menu perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan-perusahaan di Singapura, perusahaan-perusahaan di beberapa negara Asia Pasifik, atau apa? Saya belum mendesain ini. Kan harusnya ada helikopter view untuk melihat konsep sebenarnya yang mereka butuhkan apa. Bagi saya sekarang saya fokus mereka saya pertemukan dengan orang-orang di sosial media yang ini bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang punya kredibilitas yang cukup. Belum sampai ya nanti ada portal kita tentang e-book dan sebagainya, supaya mereka disuguhi pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang manfaat, sehingga bandwidth kita yang gede ini benar-benar bermakna. Gitu ya. Kalau menurut saya, yang dibutuhkan mahasiswa itu waktu atau skripsi. Itu kadang-kadang mereka kan nyari referensi. Ya, kalau seperti itu di mesin Google kan sudah terwadai ya. Nah, maksud saya referensinya itu maksudnya bukan referensi referensi artikel apa, tapi si mahasiswa ini bisa berkomunikasi dengan alumni yang pernah buat judul apa seperti itu. Bagaimana cara kita mencari? Dapat nggak? Kalau yang selama ini seringkali yang baru ada sih, saya lihat itu Gunadarma. Itu di Gunadarma itu kita bisa lihat mahasiswa siapa, nilai berapa. Oh, itu tugas akhir kakak kelasnya. Jadi, kalau itu bisa, oke. Mungkin nanti tugas akhir dari judul ya, judul dari yang kakak kelasnya itu kita bisa dapat, kakak kelasnya kita bisa dapat. Tapi kalau misalkan untuk yang lain kan kita nggak dapat, susah. Misalkan di perguruan tinggi yang lain, misalkan katakan aja di ITB itu mahasiswanya mengambil tugas akhir apa saja, itu kan kita harus melakukan crawl di datanya ITB gitu kan. Nah itu yang ya saya pikirkan dulu. Artinya seperti apa mekanisme kita ingin menyuguhi. Intinya dengan bandwidth yang gede ini, mereka harus diberi aktivitas yang positif sebanyak mungkin untuk mereka sibuk dengan aktivitas yang positif. Gitu. Jadi salah satu bagiannya adalah yang sedang saya pikirkan sekarang, mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang relatif lebih baik, orang-orang yang sudah track recordnya relatif tidak diragukan untuk mereka berkomunikasi. Gitu. Minimal itu dulu. Ya, seperti yang dikatakan Dian tadi, e-book dan sebagainya itu, ya nanti kita bikinkan sebuah portal. Tapi pengalaman kalau misalkan terlalu serius itu malah tidak ada yang mengakses gitu. Kita bicara serius. Saya pernah membuat forum yang isinya itu adalah hal yang serius, fisika kuantum, fisika intir. Wah, sekarang mengakses. Itu stres, orang di situ cari penyakit dengan gitu. Ini mikir. Nah, harus diawali dari sesuatu yang guyon-guyonan ini, tapi manfaatnya jelas. Kemudian ada sih nggak Pak untuk kita bisa tahu judulnya? Oh ya tahu lah. Iya, yang mereka setiap kali tugas akhir kan mereka mengupload itu kan, mengupload abstrak sama judul itu ya. Tapi saya sebelum nggak tahu nih. Yang online maksudnya? Loh, iya gimana yang online lah itu? Cuma memang itu belum ditampilkan kan? Ya. Kalau di perpus memang ada. Kalau di perpus memang ada. Loh iya, perpus itu kan katanya dari kita. Di aplikasinya apa ya? Jadi kita bisa tahu. Cuma apakah juga dipublikasikan keluar? Itu ya nggak boleh. Itu yang ada judulnya lah paling nggak, atau pendahuluannya atau gitu aja. Itu kalau dipublikasikan internal harusnya bisa. Itu clear lah, insya Allah clear kalau itu ya. Perkara sampean ketika saat itu belum tahu karena tidak disuguhkan gitu. Ngerti maksudnya? Ketika mahasiswa itu mencari ada wilayah, kenapa Facebook itu begitu bagus, karena orang disodorkan pada sebuah informasi. Gitu. Enggak mereka mencari, tapi mereka disuguhi. Ngerti?
Jadi ketika kita membuka, misalkan kita ngeklik beranda gitu ya, boom gitu. Itu tiba-tiba ada informasi muncul bang gitu. Kita tiba-tiba disuguhi informasi gitu. Meskipun kadang-kadang kita nggak perlu informasi itu. Itu bedanya. Ya, bisnis prosesnya bagus. Oke. Sebenarnya kalau misalnya mereka mau mencari ya bisa saja. Gitu. Banyak hal yang sudah kita lakukan yang ada di UNER ini, di web-webnya. Tinggal bagaimana kita menyuguhkan. Bagaimana kita membuat yang dia awalnya mencari saja kita tidak tahu. Dia nggak boleh begitu. Artinya kalau sudah ada di dunia maya, pasti kita harus bisa mencari. Harus bisa mencari. Perkara mencarinya pakai Google itu kedeteksi semua, atau pakai apa itu kita harus bisa mencari. Kalau misalnya sudah masuk di dalam dunia maya, gitu. Kalau sampai mengatakan bahwa saya tidak bisa mencari, sampai tidak mengerti tentang bagaimana melakukan searching dari dunia maya, gitu ya. Permasalahannya bukan sampai tidak bisa mencari, sampai malas mencari saja. Enggak, maksudnya di mana sih saya harus mencari misalkan judul TA kakak kelas saya. Jadi ya itu tadi kan artinya data sudah tersimpan di perpustakaan, berarti harus mencari di halaman perpustakaan. Gitu. Seharusnya seperti itu. Ya. Jadi ya ketika ada dunia maya, karena terlalu banyak yang harus kita lewati, terlalu banyak gang-gang yang harus kita lewati, sehingga kita itu malas dan sehingga kita itu kadang-kadang tidak mau tahu. Kalau misalnya memang ini kita suguhkan dari saripatinya, cuma kalau misalnya semua kita anggap penting sama dengan semua kita anggap tidak penting. Intinya apa yang sekarang ini benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa kita sodorkan informasi ini. Ini loh yang dibutuhkan oleh mereka. Benar yang dibutuhkan. Nah itu perlu ini melakukan kajian-kajian seperti ini yang cukup menarik. Ketika mereka diberikan informasi tentang link-link para peneliti di luar, penting nggak? Apakah kita diklik atau tidak? Itu nanti sambil belajar terus. Oke? Ada pertanyaan coba? Itu jadi yang keempat itu adalah saya ingin memasukkan itu ke dalam data kita yang ada di sosial media. Nah, yang saya minta sama Mas Abang sama Sani itu adalah yang kemarin itu. Jadi file yang sudah saya Excel yang sudah saya dapat itu tolong dibuatkan sebuah tampilan untuk teman-teman dari IB yang mencoba secara random sampling itu melihat apakah memang ini orang-orang yang sudah di-crawl oleh mesin saya itu adalah orang-orang yang sudah benar-benar orang yang benar. Ya, karena saya hanya mengambil atau memfilter dari klaim mereka. Ketika mereka mengklaim sebagai seorang fisikis atau fisikawan, saya ambil gitu. Tapi ketika mereka bukan fisikawan, ternyata mereka ngomong saya adalah fisikawan gitu, keambil juga gitu. Ya. Fisikawan mati. Fisikawan. Gitu. Jadi terserah nanti Mas Abang atau Sani yang saya coba minta untuk membuat aplikasi sederhana untuk melakukan monitoring ini. Dan saya ingin suatu saat nanti masuk ke sampai kampus. Ya paling tidak kita buat portal. Oke? Terus ada 4 itu dan ada satu yang perlu, yang item kedua ya, perlu untuk datang itu tolong dianukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong videonya dimatikan. Ya cepet saja. Gak apa cuma ya. Iya. Bisa dimatikan ya. Siap.